Bukankah misalkan kalau kita di dunia musik, pekerjaan udah menghasilkan income yang luar biasa. Bikin studio musik sendiri yuk, bikin album, bikin karya. Nggak peduli. Itu lebih enak tuh ya. Seru banget kok. Itu benar lebih seru tuh ya. Bisa beli yang keren-keren, yang ngasih terus main bener-bener keluarin semua. Ya, main bener all out ya. Keluarin semua. Main musik yang lu suka. Betul. Bukan dangdut ya. Nggak ada yang salah dengan dangdut kok. Okay. Kebetulan bukan selera gue aja. Nanti ada yang nggak ada yang protes loh. Bahaya. Nanti ada yang komen-komen loh. Dangdut nih favorit gue loh. Dangdut kan is the music of my country. Oke. Saya Hernito Tandra akan memandu Unfair Advantage. Hai, ketemu lagi di channel Unfair Advantage, satu channel yang mengupas tentang hal-hal ketidakberdayaan, hal-hal yang unfair dalam hidup kita. Tapi banyak hal yang unfair tersebut bisa kita ubah menjadi satu advantage, satu kekuatan yang akan merubah hidup kita ke depannya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel kita karena kita akan posting setiap minggunya. Nyalakan juga lonceng ting-ting, semoga Anda tidak ketinggalan setiap kita upload yang baru. Dan hari ini saya bersama dengan Andika Immanuel. Selamat datang di podcast Unfair Advantage, Andika. Terima kasih kok. Gimana, sehat ya? Sehat. Oke, ya. Andika adalah pebisnis yang bertransformasi. Dulunya adalah dulunya kerja sebagai graphic designer. Terus juga dan musisi ya. Musisi juga. Musisi ya. Kalau kita bicara musisi, kita bicara passion. Kita bicara tentang mengerjakan apa yang kita suka. Betul. Ya, Andika dari kecil suka musik ya? Kebetulan suka musik karena dilesin piano dari umur 6. Oh, ada bakat? Dari saudara semua ada bakat? Atau? Ada bakat seni dari keluarga tuh ada lah ya. Oke, jadi keluarganya memang seniman. Makanya dari kecil orang tua bisa ngelihat. Mungkin orang tua juga suka seni ya? Sebenarnya suka musik ya? Suka. Kalau dari misalkan papa gitu ya. Sebenarnya papa bisa melukis. Oh, oke. Tapi dia hanya penikmat musik. Jadi bukan musisi. Oh, jadi waktu kecil diakrabkan dengan piano. Iya, gitu, dileskan. Diakrabkan dengan piano, betul. Jadi suka dengan piano. Suka banget. Dari kecil cita-cita jadi pianis atau musician? Enggak sih, sebenarnya enggak ada ke arah situ sih, enggak ada. Kalau anak kecil ditanya kok pasti apa cita-cita, cari yang keren aja apa, insinyur, enggak tahu insinyur ngapain gitu ya. Oh, jadi cita-cita kecil apa? Musisi? Enggak. Sama sekali enggak ada ke situ. Waktu kecil enggak ada sosok cita-cita yang kayak mau jadi ini nih, enggak sih kok. Bener-bener let it flow aja jalannya. Oh, jadi kenapa? Kemudian sehabis kuliah jadi musisi? Oke. Jadi pada saat lagi menjalani sekolah sehari-hari gitu ya kan, terus kok kayaknya menikmati musik itu mulai dari pelayanan kok. Pelayanan di gereja. Terus dari situ mulai nyemplung di band sama temen-temen, kok kayaknya menarik ya gitu. Itu masih mungkin SMP kelas 3 sampai SMA kelas 3 gitu kok. Jadi itu lumayan masa-masa yang krusial membuat aku tuh suka sama musik gitu. Nah terus di situ mulai bingung ngambil kuliah apa ya gitu. Nah cuman mungkin ini pakai gua lu aja kali ya biar enak ya. Jadi pada saat lagi milih jurusan kuliah sempat bingung. Suka musik sih, ambil jurusan apa ya? Ambil jurusan musik, tapi kalau musik tuh nah di sini kok gue mulai mencoba realistis gitu. Kalau kuliah musik jurusannya nanti ke arah mana nih pekerjaannya? Musik paling jadinya komposer atau mungkin jadi player atau jadi pengajar. Which is tiga-tiganya sebenarnya gue nggak gitu suka sih, biasa aja gitu. Jadi lu sukanya apa? Kalau dulu, satu lagi gue dulu suka gambar. Nah makanya terus teman ada yang ini. Jadi sebenarnya gue lumayan suka di bidang kreatif kok. Salah satunya. Lu suka kreatif, enjoy karena creative thinking gitu, sama sebenarnya dulu seneng gambar doang sih, seneng gambar, seneng ini. Jadi seni apa yang bisa dijadiin karir? Nah terus teman band ada yang bilang, Dik ambil DKV aja, ambil desain komunikasi visual. Oke, boleh deh ngambil di situ. Jadi akhirnya terjun. Kenapa? Karena di situ kelihatan karirnya banyak pilihannya. Jadi sambil mencari di bidang kuliah, ternyata sambil kuliah musiknya masih tetap bisa jalan. Oke. Gitu. Jadi lu enjoy sekali dengan hidup lu ya pasti ya. Enjoy mengerjakan mengerjakan pekerjaan kita suka, yaitu cita-cita Gen Z sekarang ya. Iya, ya, buat Gen Z ya kok ya. Sesuai passion. Iya, betul sekali. Oke. Terus waktu habis lulus kuliah lu musik jadinya? Enggak. Nah, habis lulus kuliah kan kalau gue masuknya milenial ya kok ya.
ya sayang nih kalau misalkan jurusan udah lulus masa nggak dipakai gitu ya. Sempat kepikir sih karena pada saat dulu kuliah itu sempat ada tawaran ngajar piano kok. Oke. Jadi sambil kuliah udah nggak minta uang jajan, udah ngajar-ngajar piano gitu door to door. Nah selesai kuliah itu, lumayan nih murid ada nambah banyak nih. Ya tapi kan penghasilan berapa sih kok gitu. Nah terus cuman kayaknya tetap harus kerja. Ya udah akhirnya ngelamar di satu kantor in-house sih jatuhnya ya. Jadi desainer di salah satu perusahaan sambil ngajar piano. Jadi nggak full musik sih kok. Desain grafis plus ngajarnya masih jalan, ngajar piano itu. Oh itu indah sekali ya. Ya indah. Mengerjakan hal yang kita suka. Kan orang-orang zaman sekarang kan sangat mengedepankan passion. Terus mengerjakan yang yang kita suka. Betul. Supaya mental health-nya tetap bagus. Nah. Ya, nggak perlu healing-healing. Betul. Oke, berapa lama lu ngerjain pekerjaan yang sesuai dengan passion tersebut? Kalau misalkan ngajar piano itu karena dia start dari kuliah, waktu itu sekitar 8 tahun kok. 8 tahun ya? 8 tahun ngajar piano. Terus, di sela-sela itu kan pasti, kenapa gue bilang gue musisi, karena gue juga kan bukan ngamen ya, main di wedding-wedding juga. Main di wedding, main di kafe. Kafe enggak juga sih kok. Main di band gitu ya? Iya, main band atau dipanggil weddingan gitu. Lu pegang apa kalau di band? Piano dan keyboard. Piano dan keyboard. Jadi either way bisa. Gitu. Oke. Jadi nggak terlalu nyentrik ya. Biasa yang agak nyentrik itu kan drummer ya, gitaris, vokalis kok. Biasanya. Vokalis ya. Vokalis sih paling depan. Oh. Piano, keyboard tuh agak di belakang. Tapi kalau nggak ada piano, nggak ada keyboard, susah jalan biasanya band. Leadernya biasanya di situ. Oh, leadernya di ini ya. Justru yang bisa bikin aransemen tuh biasanya pianis. Oh, oke. Biasanya. Oke. Nah, kan kita bicara tentang passion ya. Kita passion. Apa yang membuat lu kemudian ninggalin passion lu? Sebenarnya kalau mau dibilang ninggalin, enggak sih kok, tapi diparkirin. Istilah bagus ya. Iya. Nah, banyak orang kan nggak bisa untuk struggling ya. Maksudnya, gua kerja yang gua nggak suka gitu loh. Gua harus beralih dari hal yang gua senangin gitu. Dan itu struggling buat orang gitu. Struggle. Lu awal ngalamin itu nggak? Kebetulan karena udah mentok dan ya akhirnya gimana ya, kalau misalkan dibilang struggle, cukup struggle untuk bisa keluar dari zona nyaman lah. Untuk bisa parkirin. Untuk bisa parkirin, betul. Cukup struggle sih. Mungkin gue cerita dari titik. Poin apa yang membuat lu kemudian berpikir gue kayaknya nggak bisa jadi musisi seumur hidup nih. Gue kayaknya enjoy sih, tapi kayaknya not for the rest of my life untuk ngerjain hal seperti ini. Iya. Kalau musisi kan gue kan ada dua ini ya, tadi ada dua bidang ya. Mungkin kita ngomong dari musisi dulu. Musisi itu sebenarnya titik baliknya pada saat yang soal ngajar piano kok. Jadi waktu itu tuh mungkin gue, kalau anak-anak sekarang tuh suka ngomong quarter life crisis. Life crisis. Ya, umur 25, 26 gitu mulai mempertanyakan hidup. Mau kemana nih? Nah gue juga kok waktu itu pulang kantor mungkin jam 6 gitu ya. Jam 6 pulang kantor, terus harus ngajar piano lagi ke rumah murid, ngajar tiga anak lagi kok. Ngajar 3 anak. 3 anak. Dan itu hampir setiap hari ada gitu. Nah di satu poin tuh kayaknya gue cukup ingat sih, itu hari Jumat. Itu capek gak sih? Atau enjoy? Nggak, bayangin pagi kan kerja nih. Iya. Ya lu suka juga sih kerjanya sih. Lu bikin graphic designer kan. Iya, graphic design di kantor. Habis itu pulang lu juga mengerjakan hal yang lu suka. Iya. Ngajar piano. Nah sebenarnya satu sisi tuh enjoynya kenapa kok? Karena ada variety of activities. Nah itu enjoynya di situ. Tapi badan nggak bisa bohong kok. Oke. Jadi pada saat ngajar piano, mungkin Koko sempet kayak dulu belajar musik atau apa segala pernah ya. Kan pasti guru di samping ngajarin gitu ya. Betul. Itu gue kok dari ngajarin yang mungkin tadinya nunjukin ini salah nih mainnya. Gue udah duduk sendiri, agak mundur duduknya biar nggak kelihatan sama murid. Gue senderan, gue tidur. Oh, udah capek ya? Capek banget. Belum makan malam kok. Oke. Seneng tapi capek. Mau Gitu. di full time kan jadi pengajar, duitnya nggak cukup. Tinggal dikali aja kan, dikali-kali. Kayaknya dia datang per jam kan? Datang dibayar per kali kan? Dibayarnya per bulan. Gue bikinnya per bulan kok. Oke. Satu bulan berapa kali gitu? Satu bulan 4 kali, terus sekian bayaran, tinggal dikali berapa murid. Berarti kalau mau kaya nih, tanda kutip gitu ya, mau kaya,
Ya udah tinggal dikali aja Senin sampai Minggu 24/7 udah Oke. selesai. Kapan lu mulai sadar bahwa lu nggak bisa lagi ngikutin passion lu yang lu suka? Lagi pulang ngajar itu jam 10:30 malam, lagi di motor jalan pulang, itu udah autopilot. Nah, udah autopilot mikir di jalan tuh ini gue sekarang udah umur 26. Mau kemana ya arahnya gitu ya? Mau kemana arah karir gue nih? Karena satu sisi di musik, di ngajar piano, apa yang membuat gue berbeda? Semua orang ngajar piano sama aja. Terus gue pun juga nggak tergabung sama satu lembaga apapun, private aja. Private. Oh berarti gue harus bikin ini nih, harus bikin sekolah musik. Sekolah musik mungkin gue memperkayakan teman-teman gue yang musisi, ngajar dah, terus setor ke gue deh. Tapi gue aja nggak mau masuk ke lembaga supaya duitnya full ke gue. Apa yang membuat mereka juga berpikir mau kerja sama gue? Kayaknya susah deh gitu. Kan mikir lagi. Oke, di desain gue juga biasa aja kok. Nggak jujur kata mungkin kalau ada orang yang menilai beda ya puji Tuhan. Tapi menurut gue desain gue biasa aja gitu. Banyak orang yang lebih jago. Jadi di pekerjaan yang kantornya mediocre, di musiknya mediocre. Terus mau kemana? Dan nggak bisa multiple lagi. Tapi gitu. lu oke loh, banyak orang karena mereka nggak peduli dengan dia mediocre atau apa. Yang penting gue seneng, yang penting gue kerjain dan gue dapat penghasilan kok, gue hidup kok, ya kan? Dan gue menikmati. Kan banyak orang berpikir seperti itu. Kenapa lu nggak berpikir seperti itu? Apa ya? Gue cukup sadar sih, kok. Maksudnya gimana ya? Kalau ditanya kenapa gue nggak mikir seperti itu, gue juga bingung karena kepala gue juga ngelihat gitu realistis. Oh teman gue ada yang lebih jago, teman gue ada yang lebih jago. Jadi kadang lihat oke, paling expertise apa yang gue yang bisa jadi unique selling point gitu. Paling gue ramah aja sama orang udah. Even kalau jago sekali itu bisa ini nggak bisa live a better life daripada yang mediocre nggak sih di musik? Bisa. Karena kalau kenapa lu nggak mengasah kemampuan lu untuk dari mediocre lu naik jadi expert gitu? Sebenarnya ngasah. Cuman begitu ngasah tuh kayak mentok aja gitu. Kayaknya ini nggak bisa. Kalau mau gini, misalkan musisi itu kan banyak jalurnya kok. Yang gue enjoy itu adalah gue dipanggil, main, dibayar, selesai. Oke. Kalau lu mau bener-bener konsisten, mau jadi besar gitu ya bikin karya. Sekalian bikin karya gitu. Misalkan sendiri, kita banyak lah tahu artis-artis di luar sana ya bikin karya, mau single, mau ngeband atau mau bikin album sekalian dan segala macam. Tapi itu butuh proses. Dan menurut gue tuh startnya kayaknya lebih baik pada saat gue mungkin masih muda dulu, pas mungkin masih kuliah gitu, mulai lah. Tapi gue sekarang udah dikejar-kejar sama kebutuhan juga gitu. Oke, jadi kebutuhan yang membuat lu sadar. Kebutuhan yang membuat sabar. Apa yang bisa ini kedepannya bisa sustain gitu. Apa yang kedepannya bisa sustain? Karena kalau ini kan ibaratnya self-employed ya kok ya. Badan gue 1, pekerjaan gue 2 sampai 3 sampai 4 gitu. Kan kadang-kadang desain juga ada freelance, musik udah ngajar, udah terus kesana kemari gitu. Jadi gue kalau bisa kage buncin kok. Oh, belah terus diri. bayangan, belah diri kalau bisa. Sayangnya nggak bisa. Oke. Nah, berapa lama lu struggling itu? Sebenarnya ya itu tadi kok titik baliknya di quarter life itu. Kalau sebelumnya gue rasa gue cukup enjoy. Jadi kalau berapa lama struggling itu nggak bisa dibilang struggling juga sih, cuman kayak capek. Tapi ya udah jalanin lagi besoknya. Jalanin lagi besoknya. Income oke? Income itu dari beberapa pekerjaan itu 2 digit sih kok. 2 digit. Oke lah buat anak-anak yang masih single ya kan, mengerjakan yang dia suka, tapi lu bisa berpikir advance ke depannya loh. Oke. Lu sempat cobain apa sih selain sebelum habis dari situ, apa yang pernah lu coba? Untuk keluar dari zona lu. Betul kok. Koyering ngingetin. Gue pernah nyoba, mungkin nggak boleh sebut merek kali ya? Iya nggak boleh. Nggak boleh. Adalah sempat nyobain semacam MLM gitu. Oke. Oh jadi lu coba menjual? Coba menjual waktu itu. Lu menyukai menjual? Enggak. Enggak, sama sekali enggak. Lu suka karena mencoba menjual karena lu mencari form baru ya. Mencari identitas baru yang lu tahu bisa untuk punya multiplikasi income. Punya income lebih bagus. Oke.
Lu oke loh, nggak banyak anak yang kemudian berpikir untuk mau untuk sadar, aware, kembali ke bumi untuk ngelihat bahwa realita bahwa passion itu nggak bisa menghidupi kita Iya. di masa depan tentunya. Kalau di umur belasan, umur 20-an ya mungkin Nah, itu- oke ya kan. Tapi in the future lu mungkin tahu bahwa itu nggak bisa untuk jadi pegangan di masa depan. Selain MLM, apa yang pernah lu coba? MLM itu aja udah keluar dari zona nyaman ya kok ya. Maksudnya sisanya sih masih dalam lingkup yang sama. Ya dulu pernah kayak diajak temen bikin band untuk main di kafe-kafe. Cuman begitu main di nggak enjoy ngejar song list itu tuh cukup capek sih kok. Kan kalau band itu kalau Harus kita nyanyi berapa lagu kan? harus nyanyi berapa lagu dan lagu kan ngikutin top 40s. Iya. Nah, itu ngejar itu latihan sampai jam 3 pagi. Terus Iya, main lagu-lagu yang up to date ya. up to date dan gue nggak gitu suka lagu up to date sebenarnya. Oh, oke. Mm-mm. Jadi mereka bikin lagu yang bukan mereka suka sebenarnya ya. Memainkan yang lagu yang memainkan lagu yang memang lagi ngetren, disukai oleh pendengar. bahkan pernah kejadian gitu ya. Kalau lagi main di kafe, kita udah latihan nih songlist yang bagus-bagus yang top 40s. Orang nggak bergeming. Begitu ada satu request kita mainin lagu dangdut. Langsung goyang, langsung request. Wah. Oh, lu jadi sebel tuh. Sebel. Hah? Ini bukan jiwa gua ini. Betul. Ini Iya bukan nggak sih? genre gua nih gitu. Iya. Yang gua mainkan kok lu enggak menu yang gua biasa masak kok lu Nah. nggak makan gitu loh. Betul. Ini bukan gua ini gitu ya. Betul. Terus jiwa lu bergejolak di situ. Betul. Plus duitnya kecil. Oke, ya main di kafe ya duitnya kecil. Tapi banyak loh orang-orang yang kemudian karena mereka suka, mereka kemudian mengesampingkan duitnya gitu. Tapi mereka mencintai. Banyak nggak teman-teman lu yang musisi seperti itu? Banyak kan? Banyak. Mereka ya udah nggak apa-apa. Gue income kecil ya, gue turunkan standar hidup gue turunkan pengeluaran gue. Yang penting tiap hari gue enjoy dengan apa yang gue kerjakan. Betul banget sih. Banyak sih teman-teman yang kayak begitu tuh. Ya kan rata-rata musisi seperti itu kan, musisi, seniman ya, artis kan rata-rata seperti itu kan. Tapi lu berbeda loh. Itu apa pengaruh dari lingkungan, keluarga atau ada keluarga atau orang tua yang bilang Andika lu jangan main musik lagi le, mau kapan lu main band, main musik gitu loh, cari duit dari musik, mau kapan? Ada nggak yang ngomong seperti itu? Justru sebaliknya kok. Jadi pikiran itu benar-benar datang dari diri sendiri. At some point pada saat gue memutuskan untuk berhenti dari dunia itu, orang tua yang come up bilang dulu, kamu nggak sayang, itu ngajar udah lama. Murid dulu pada saat lagi ngantor aja itu murid gue ada 12 kok, paling banyak. Udah kayak ini. Ya itu udah boleh bikin satu kultus. kursus. Satu kultus. Iya. Iya gitu. Ya pokoknya gitulah. Cuman akhirnya malah orang tua tuh bilang yakin ditinggalin gitu malah. Tapi gue kayak ya harus dicoba gitu. Bingung juga ya kalau ditanya siapa yang mempengaruhi dari lingkungan mana. Kayaknya emang bawaan dari diri itu. Mungkin lu nggak ada burden ya untuk mungkin keluarga oke, latar belakang ekonomi oke. Enggak juga sih. Jadi kalau latar belakang papa tuh pebisnis dan pada saat gue masuk dunia kerja dia udah bangkrut. Oke. Mama itu cukup single fighter untuk ngebiayain di rumah lah. Oh. Dia ngantor. Jadi ya memang gue kerja. Untungnya karena mama masih kerja, jadi dia masih bisa cover di rumah. Gue kerja untuk diri sendiri, tapi tetap tetap chip in di rumah juga. Terus ya orang tua nggak bilang untuk bisnis. Nggak ada yang motivasi untuk ayo coba bikin bisnis, nggak. Oke, jadi lu oke lah, lu mencintai pekerjaan lu dapat uang ya udah kerjakan aja gitu ya. Lu yang menemukan bahwa kayaknya gue nggak bisa nih begini terus. Oke, selain tadi balik ke MLM, abis itu lu ngapain lagi? Terus nggak berhasil di situ. Kenapa nggak berhasil? Nggak berhasil karena gue cukup sombong sih kok. Cukup sombong untuk tidak ikut sistem. Oke. Nah jadi pada saat itu temen yang ngajak itu, Dik coba gini nih, pakai cara ini, kasih dengar orang ini, pakai device yang pakai alat yang mereka udah kasih ini gitu. Enggak, temen gue banyak, gue mau coba jualan pakai cara gue sendiri gitu. Terus ya udah dari situ nyoba, oke dia kan ngikut aja gitu. Oke nggak ada yang berhasil juga jadinya karena gue keluar dari sistem. Terus gue keluar menyerah. Padahal mereka udah ada cara yang udah mereka lakukan selama bertahun-tahun dan udah dibuktikan oleh iya benar, banyak orang ya. Benar, tapi makanya gue bilang sebenarnya itu cukup sombong sih. Apa yang lu pelajari dari situ, dari kegagalan lu di situ? Yang pasti
kalau memang mau ikut suatu bisnis yang memang udah ada polanya, ya itu kan pola itu ada karena udah teruji. Jadi ya udah, gue harus ikutin itu. Tinggal nanti kalau memang ada yang bisa dimodifikasi sesuai dengan style gue, ya kita modifikasi. Gitu. Kapan lu ngerasa bahwa lu udah nggak lagi harusnya ada di situ? Nah, jadi pada saat nyobain bisnis itu kan yang lain masih jalan tuh, tadi musik, desain masih jalan. Akhirnya kembali lagi ke situ. Kembali lagi dulu ke situ. Terus Balik lagi ke musik lagi dulu. balik lagi masih. Jadi itu yaudah hilang aja. Itu di tengah-tengah kok perjalanannya. Gitu. Terus habis itu kemana? Habis itu akhirnya gue ketemu sama adik sepupu sendiri. Nah, adik sepupu itu sebenarnya dia tinggal serumah. Terus gue tahu dia jalanin bisnis asuransi. Gitu. Nah, pada saat jalan bisnis asuransi, yang pertama kali diajak itu adalah adik kandung untuk join. Jadi ikut bisnis. Ya, gue cuma ngeliatin doang tuh. Oh, ini berdua ini jalanin nih gitu. Oh, anak kuliahan yang mencoba penghasilan sampingan. Bagus. Oke. Terus adik gue kandung datang ke gue untuk prospek. Oke. Gitu. Dia datang, Kak, ini dong apa namanya? Aku lagi belajar untuk mau presentasi orang soal asuransi gitu. Jadiin kakak buat latihan dong. Boleh? Latihan, ya udah latihan. Kebetulan memang poinnya momennya itu dulu gue juga lagi cari asuransi kok. Memang lagi cari asuransi, tapi ada temen yang nawarin, ini polis dulu ya, nawarin polis, cuman dia overpriced, nggak sesuai dengan kemampuan gue. Jadi gue nggak ambil. Ternyata adek join. Jadi singkat cerita, gue jadi nasabah dulu. Nah, begitu gue jadi nasabah, jalanin, terus sempet lah ada momen kita lagi liburan bareng, iseng nanya gimana bisnis di asuransi, berapa sih komisinya? Oh, sekian gitu. Kan kita langsung ini ya kok ya, langsung berpikir nge-refer ke polis sendiri. Gue bayar premi segini, dia dapat komisi segini. Oh, uang jajan, bagus, lanjutin. Gitu. Oke, jadi belum kepikir untuk join ya? Oh, enggak dong. Masih musik. Masih musik, Oke. masih ini. Ya dengan ngebayangin, oh sekian ratus ribu dengan gue double digit, oke. Bagus. Masih kuliah punya duit, bagus. Gitu. At some point, terus tiba-tiba ada sepupu yang ngajak ini. Kita kan juga sebenarnya passionnya sama kok, sama-sama main band bareng gitu. Oh ya? Iya. Oh karena keluarga memang keluarga seniman ya? Jadi suka musik bareng, terus ya apa namanya? Tapi ada hobi baru yang dia lagi jalanin, videografi. Nah, terus tiba-tiba beli drone. Tiba-tiba beli kamera yang mahal. Duit dari mana tuh? Nah, duit dari mana kan? Beli dari mana itu? Dari ini Kak, dari asuransi gitu. Oke. Nah, itu kejanggalan-kejanggalan Lu kan taunya cuman dapat komisi berapa ratus ribu. Iya. Nah, pokoknya itu udah inilah kejanggalan-kejanggalan itu udah mulai muncul. Cuman ya udahlah gitu. Terus satu titik di mana kita pernah makan bareng gitu, terus ya kan adik kandung sepupu lah gitu, adik sepupu kandung ngobrol, kakak kayaknya sibuk banget deh. Nah kakak tuh dapat berapa sih dari sekian macam kerjaan? Itu adik lu tanya lu? Adik lu tanya lu dapat berapa sih gitu? Adik sepupu ya, nanya dapat berapa sih kak? Ya udah deh, karena ini kan gue kan nggak pernah buka income sama siapapun, cuman karena deket banget, nih buka di HP gitu. Ini gaji lu? Gaji terus plus ngeles, plus apa semua lah. Pokoknya dari pagi sampai tengah malam tuh. Kurang lebih segini ya gitu. Wih kakak kaya juga ya gitu kan. Oke, terus penasaran dong karena ada kejanggalan itu. Lu tanya balik? Tanya balik. Emang kalau dari bisnis asuransi dapat berapa? Dia nunjukin slip gaji. Di atas gue 10 sih kok. Di atas lu? 10 juta. Adik lu? Iya. Di atas lu 10 juta? Iya. Lu kaget dong? Bukan kaget lagi. Coba lihat sini, bohong kali. Lihat HP-nya. Nah, gue kan desainer kok. Gue bisa ngeliat dong image mana yang editan, mana yang enggak. Lihat dong, ini bener lagi. Bukan editan? Bukan editan. Oke. Oh iya, terus ada logo Kementerian Keuangan lagi. Oke. Ini kan Oh, slip pajak ya? Slip pajak. Gitu. Kok begini? Ini bohong. Kok bohong? Gimana sih kak? Ya bener ini. Emang bisnis asuransi gimana? Diceritain lah udah bisnisnya. Dia lebih sibuk dari lu gak?
Enggak. Oke, dia kalau lebih sibuk dari lu, Enggak. tapi income-nya 10 juta lebih banyak. Lebih banyak. Adik lu lagi. Iya. Dan dia join pasti lebih duluan lu-nya di karir daripada dia yang di Iya. insurance kan? Iya, Dia berapa tahun dia kerjain? Udah jalanin setahunan kurang lebih. Setahunan punya income di atas lu jauh. Mm-mm. Oke. Gimana ceritanya gitu. Ya udah nanya aja polanya. Emang gimana ngerjainnya? Terus dia ceritain. Oke. Terus kan lu kan pernah awalnya kan gagal waktu menjual, ya nggak sih? Apa yang buat lu kemudian bisa overcome itu, bisa kemudian berhasil? Oke. Sebenarnya oke. Kalau dulu kan memang bener kok. Gue tuh nggak suka dijual sesuatu dan nggak suka menjual sesuatu. Tapi pada saat ketemu bisnis ini, satu poin yang gue suka adalah gue nggak perlu jualan, tapi cuma dengerin orang. Oh, dengerin orang. Dan itu gue suka. Maksudnya apa sih dengerin orang? Ternyata di bisnis asuransi itu ya kita kan cuma menyelesaikan permasalahan orang dengan solusi yang kita bawa. Tapi gimana kita bisa selesaikan kalau misalkan masalahnya itu kita nggak tahu. Which is kalau jualan kita nyodorin solusi dulu tanpa tahu masalah orang itu apa. Dan gue nggak suka itu. Mestinya semua menjual begitu loh. Kita lebih baik mendengar dulu kebutuhan orang apa ya. Betul. Jadi lu ngerasa lebih gampang ya? Merasa lebih gampang. Daripada lu jual MLM yang dulu. MLM iya. Karena di sini banyak mendengar. Dan ada sistem. Lu cuma nanya, orang jawab. Nanya, orang jawab. Terus dengerin dia ngomong. Karena basically gue tanpa di bisnis asuransi pun gue juga ngobrol sama orang. Bener-bener maksudnya ngobrol gitu kayak ya kan ngobrolin desain, ngobrolin musik, semuanya kan ngobrol. Iya. Tambahin aja agendanya. Oke. Jadi awalnya lu udah masih desain, terus masih musik, ngajar les. Masih. Kakinya banyak jadinya kok. Dan lu masih, abis itu lu ikutan prospek. Iya, benar. Gimana lu bagi waktunya waktu itu? Nah, pada saat join itu, gue join di akhir tahun kok, mungkin bulan September gitu, terus, nah itu belum serius. Nah cuman terus begitu mulai tahun baru, itulah gue coba akhirnya seriusin deh. Kenapa serius ya? Karena memang, ya kan katanya mau punya hidup baru. Ya berarti ya udah, ayo cobain. Resolusi baru, hidup baru. Oke, gas langsung. Nah gitu dicoba. Gimana bagi waktunya? Itu pertama kali bedah jadwal tuh, Koko pasti ngerti ya bedah jadwal. Gue udah ngomong, udah disclaimer sama adik sepupu. Aku tuh ini loh, padat banget loh. Belum pelayanan kok. Pelayanan juga perlu latihan. Aku tuh padat loh waktunya. Tenang kak, semua bisa kita bagi waktunya. Oke, yuk kita bedah. Coba sekarang kakak coret mana yang jadwalnya nggak boleh dipakai. Memang harus nggak bisa diganggu gugat. Gue coret semua kok. Gue coret. Habis itu dia yang bingung. Iya ya, di mana ya? Nah, tapi intinya di situ ketemu kapan gue ngerjainnya. Cuman hari Senin dan Selasa, dan itu malam after office. Cuman 2 hari dalam seminggu. Dan hari di mana lu nggak ngajar les? Hari di mana nggak ngajar les, dan ya pulang kantor betul. Udah, terus coba jalanin. Sampai satu titik itu ya nggak kepegang sih. Target ya closing ada lah gitu, closing ada, tapi nggak bisa banyak lah karena waktunya habis. Kapan lu memutuskan bahwa ada yang harus dikorbankan? Sekitar bulan Agustus. Nah jadi pada saat itu ya beruntungnya kan di bisnis asuransi kan ada yang membimbing. Nah itu plus poin yang gue suka banget sih. Di situ disadarin, Dika, lu sekarang ngerjain ini, nggak bisa. Lu mesti buang satu. Aduh, buang satu lagi ya. Iya, dua-duanya lu suka lagi. Iya. Ngebuang yang lu suka lagi. Iya, dua-duanya suka. Dan butuh. Kan butuh penghasilannya dong. Gitu. Duh, buang yang mana ya? Ya, singkat cerita, akhirnya gue buang yang ngajar kok. Ngajar piano. Buang yang ngajar. Kenapa? Karena sebenarnya pas ngajar piano itu, pembayarannya agak nggak stabil. Banyak anomalinya. Oke. Kan datang baru dibayar kan? Kalau nggak les nggak bayar kan? Nah, gue bikin sistemnya untuk meminimalisir itu bayar di depan. Oke. Nah, tapi bayar di depan pun juga kan mamanya anak-anak kayak, oh iya Dika maaf lupa gitu. Udah tanggal sekian, tante, oh iya lupa. Akhirnya rapel. Bulan depan langsung 2 bulan. Oke. Gitu, atau udah tanggal belasan baru ditransfer. Padahal duitnya bulanan tuh di awal. Kan cicilan kok jalan kok. Oke. Oh itu lu cut akhirnya. Akhirnya cut ya dengan berat hati. Cut deh, kayaknya ini yang anomali penghasilan biarpun gue suka banget. Cuman udah deh gitu. Nah itu satu. Terus ya udah akhirnya sambil kerja di kantor, sambil tetap
jalanin bisnis asuransi. Andika, lu untuk kemudian menyalurkan hobi lu itu kapan jadinya? Oke, sebenarnya kalau ngomongin Main pianonya kapan? main pianonya ya, bisa kadang-kadang pagi-pagi gitu ya, pagi-pagi. Kalau ini untuk jadi akhirnya musik itu cuman gue salurkan sebagai healing, tanda kutip healing. Oke, healingnya main piano ya paling setengah jam gitu, 1 jam cukup lah. Udah lanjut kerja lagi activity. Atau gue pun juga masih pelayanan kok, pelayanan di hari Minggu gitu. Pelayanan itu pun juga pelayanan paling sebulan sekali atau 2 kali lah. Cukup lah di situ untuk bisa nyalurin hobi gitu. Berasa gak sih bahwa yang rutinitas yang lu lakukan tiap hari dan lu suka, tahu-tahu lu mesti cut gitu loh. Hanya seminggu sekali, hanya setengah jam doang. Itu kan pasti jiwa jiwa musisi lu meronta-ronta. Sebenarnya gini sih ya. Kalau misalkan kita mau ngomongin soal jiwa musisi meronta-ronta, sebenarnya nggak juga kok. Karena memang pada hari itu tuh gue udah memutuskan untuk kita harus realistis gitu. Musik ini sorry banget gitu ya buat mungkin pendengar-pendengar juga gitu. Ya musik itu bayarannya terbatas. Bayarannya terbatas. Terbatas dalam arti seperti kayak misalkan mau ada event, mau ada apa, kok tiap tahun harganya sama kok. Tiap tahun bisa harganya sama, dipanggil untuk bayaran sekian. Tapi bisa jadi artis kan bayarannya gede. Aransemen tidak musik continue. Ini tidak continue. Tidak continue kok. Artis kan ada tergantung job. Tergantung job bener. Pandemi udah jadi reflection kita kemarin. Oke. Banyak itu waktu pandemi pasti banyak teman-teman lu yang musisi abis ya. Banyak kok. Banyak. Terus apa yang mereka lakukan waktu lagi pandemi itu? Berkarya digital. Oke. Berkarya digital, menciptakan karya. Itu pun juga pasti mereka arahnya belum tahu ke arah mana gitu ya. Mungkin bisa jadi ya kita realistis gini sih kok. Semua hal di dunia ini tuh butuh dijual. Karya seni butuh dijual. Even jasa pun kita musisi perlu dijual. Kita perlu menjual diri. Tapi sampai kapan diri kita ini akan terus bernilai di orang-orang gitu. Akan selalu bermunculan musisi-musisi baru yang lebih komplit, lebih hebat, lebih canggih, lebih fresh, lebih baru. Maka artis-artis biasa ada masanya ya. Ada masanya. Itu dia minusnya tuh kok. Jadi terus kita ini mau kemana gitu loh. Sebagai kita mata pencarian ini mau ke arah mana jadinya? Apakah jadi ngajar piano kah, atau jadi artis kah, atau jadi bikin karya kah? Dan itu benar tadi ada masanya kok. Sehingga ya kalau dibilang tadi meronta-ronta, gue cukup realistis untuk bisa ngelihat nggak bisa sih. Gue harus. Andika, gue liat kan hidup lu, kita ngomongnya unfair advantage nih, tapi hidup lu kayaknya fair-fair aja loh. Cukup fair. Ya nggak sih? Lu mengerjakan yang lu suka, lu cukup mencintai yang lu pekerjaan yang lu lakukan, bayarannya pun meskipun nggak gede-gede banget, betul, tapi bisa untuk hidupin lu, dan orang tua lu juga nggak neken lu, orang tua lu kayaknya juga mendukung lu, orang tua lu oke sekali loh. Cukup fair untuk. Jadi sisi mana yang unfair? Kita harus ngelihat beberapa 10 tahun ke depan kok gitu dan seterusnya gitu ya. Unfair untuk diri sendiri, untuk kita hidup di ibu kota ini gitu ya. Kalau misalkan kita tetap di penghasilan seperti ini, kita mau membiayai mau seperti gimana gitu nanti untuk membiayai istri, belum orang tua dan seterusnya. Sementara orang tua kita nanti akan bergantung sama kita. Tapi gue salut loh, orang tua lu nggak ini ya. Dia membebaskan lu untuk melakukan yang lu suka loh. Iya. Orang tua lu sih luar biasa sih. Dia yang penting mungkin anaknya bahagia, anaknya senang, menyukai yang dia kerjakan. It's okay ya. Orang tua nggak demanding gitu ya. Nggak nuntut ya. Puji Tuhannya gitu sih ya kondisinya. Kalau dibilang unfair, sebenarnya tidak ada yang terlalu unfair di dalam diri. Tapi kita kalau ngelihat tarik ke depan, tidak akan fair gitu. Tidak akan fair untuk misalkan dengan penghasilan sekian, tiba-tiba kita realistis kok. Kebutuhan naik. Semua naik. Income segini-segini aja. Itu mungkin kalau kita sendirian, kita single, oke lah, bisa hidup lah. Coba bayangin harus nanggung biaya pendidikan, nanggung nanti menafkahi istri, belum orang tua gitu, dan seterusnya. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Sementara kita menggantungkan diri dengan pekerjaan musiman. Mau sampai kapan kok?
Kita mau menggantungkan pekerjaan yang ada job nggak ada job, let it flow. Kayak mau kemana gitu. Bagus ya, lu bisa kemudian menekan, mempressure lu punya ego ya. Ya itu cukup PR sih kok. Tapi ya ternyata begitu dicoba dijalanin, oh bisa ya. Makanya tadi di awal gue juga sebut passion tidak gue hilangkan kok. Passion hanya gue parkirkan karena passion tidak bisa hilang dalam hidup. Karena passion itu ya kita mengerjakan sesuatu, passion itu kan kita seneng biarpun kita tidak dibayar kok. Ya, senang walaupun tidak dibayar. Itu passion. Betul. Jadi pada saat ada titik di mana gue menjalankan passion gue bermusik dan seterusnya itu, saat gue dibayar tidak dengan seharusnya value gue marah, gue kesel dan gue nggak ambil jobnya. Itu satu titik juga di mana kok gini ya, gue kan harusnya dapetnya segini, kok dibayar segini, enggak deh. Akhirnya pilih-pilih kerjaan, nggak ada duit. Serba salah jadinya. Karena punya kebutuhan sebenarnya. Itu dia, nabrak kok. Jadi sesuatu hal yang kita senengi sama satu hal yang harus kita penuhi, nabrak nih. Akhirnya Andika, lu pesan nggak untuk orang-orang yang mungkin sekarang mereka juga lagi struggling, buat penonton kita, pendengar podcast kita, untuk orang-orang yang lagi struggling, yang lagi berpikir dia mesti ke arah mana sih hidupnya dia. Oke. Sebenarnya pesannya tadi udah sempat keluar ya. Ya penting banget bahwa passion itu bisa diparkirkan. Passion itu bisa kita jalankan sebagai satu hal yang untuk tanda kutip ya, kalau anak-anak sekarang istilahnya healing. Healing lah dengan passion. Tapi kita harus belajar untuk menyukai hal yang kita tidak suka dulu untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena sekarang kalau kita relatekan gitu ya ke dunia musik, alat musik mahal kok. Untuk beli alat musik mahal. Nah, kalau misalkan kita udah punya bisnis ataupun pekerjaan yang bisa membiayai passion gitu, bukankah kita lebih happy? Bukankah misalkan kalau kita di dunia musik, pekerjaan udah menghasilkan income yang luar biasa, bikin studio musik sendiri yuk, bikin album, bikin karya, nggak peduli. Itu lebih enak tuh ya. Seru banget kok. Itu benar lebih seru tuh ya. Bisa beli yang keren-keren, yang ngasih terus main bener-bener keluarin semua, ya. Main bener all out ya. Keluarin semua. Main musik yang lu suka. Betul. Bukan dangdut ya. Nggak ada yang salah dengan dangdut kok. Okay. Kebetulan bukan selera gue aja. Nanti ada yang nggak ada yang protes loh. Bahaya. Nanti ada yang komen-komen loh. Dangdut nih favorit gue loh. Dangdut kan is the music of my country. Oke. Gitu. So dari Andika kita bisa belajar tentang satu sosok yang kita lihat orang-orang yang kemudian bisa menekan mereka punya ego untuk kemudian berpikir tentang bahwa kedepannya hidup bisa unfair nih kalau kita tidak lakukan sesuatu, ya, mencari terobosan dan kemudian berpikir untuk think out of the box, melakukan di luar dari rutinitas yang kita lakukan. Betul. Ya, teman-teman semuanya kita belajar banyak dari Andika. Mungkin hari ini juga Anda semua yang ada di rumah juga berpikir tentang saya sekarang ada di persimpangan nih antara mengerjakan sesuatu yang saya suka dengan mengerjakan sesuatu yang baik untuk keluarga saya. Keputusan ada di tangan Anda, tapi bijaklah dalam memilih, wise lah dalam memilih, jangan pikirkan hanya kita sendiri karena hidup kita bukannya tentang kita sendiri. Ada keluarga, ada orang tua, ada anak saudara, ada adik-adik yang terlibat dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa untuk seperti Andika mencari jalan untuk memilih, ya, bukan meninggalkan hobi, meninggalkan passion kita, tapi kemudian mencari sesuatu yang bisa membuat passion kita lebih, bukan di pekerjaan tentunya, tapi di tempat lain, ya. Semoga podcast ini berguna buat Anda. Semoga pembicaraan hari ini bisa memotivasi Anda untuk menentukan pilihan mana yang terbaik untuk Anda. Unfair Advantage akan tayang setiap minggu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng ting-ting supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang kami podcast. Saya Rianto Tandra, Unfair Advantage. Sampai jumpa.